Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita datang untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, dimanapun kita berada. Kita yakin dan percaya kita selalu dalam lindungan Tuhan. Kita buat pujian yang mengatakan sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemana kami dapat lari Tuhan daripada Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci.
ini Bapa. Kami akan memulai ibadah kami. Mohon Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Kuduskan setiap telinga dan hati kami Bapa. Kuduskan Tuhan setiap Bapa pelayan-pelayan yang mengambil bagian. Terlebih khusus hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dan urapi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memulai ibadah-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujian yang mengatakan oleh darah anak domba.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur. Sebab sampai hari ini, kemurahan Tuhan tetap melimpah atas kami. Dan terbukti, hari ini kami dapat tetap beribadah kepada Tuhan. Kami tetap kuat, sehat, dan segar. Kami tetap diberkati karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar lagi, izinkan hamba-Mu memberitakan sabda Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan otoritas Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran hamba-Mu. Kuduskan dengan kuasa darah anak domba Allah, supaya hamba berkenan di hadapan-Mu. Demikian jemaat-Mu Tuhan. Setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan juga mengkuduskan mereka, supaya mereka melihat pertolongan Tuhan dan bahkan perjumpaan bersama dengan Kristus melalui sabda Tuhan. Oleh sebab itu singkapkan rahasia firman-Mu. Karuniakan hamba-Mu roh hikmat marifat dari surga. Buka setiap seluruh mata rohani kami, agar kami dapat mengerti bagaimana rencana Tuhan, kehendak Tuhan, pesan-pesan dari firman Tuhan yang Engkau kerjakan atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan, Allah Roh Kudus yang ambil alih awal sampai akhir pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan siap memberitakan firman. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Harapan dan doa saya, kabar baik luar biasa. Karena kemurahan Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Oleh sebab itu pastikan kita semuanya tetap kuat dan sehat. Pastikan kita semuanya dapat berinteraksi melalui firman Tuhan. Dan hari ini izinkan saya menyampaikan satu topik firman Tuhan, yaitu pelajaran dari ucapan ilahi. Sekali lagi, pelajaran dari ucapan ilahi. Saya akan mengambil dari kitab Yeskiel pasal 14 ayat 12 sampai 23. Sekali lagi, Yeskiel pasal 14 ayat 12 sampai 23. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sambar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka.
Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu, dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem, ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan ku perbuat segala sesuatu yang ku perbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan keras yang Tuhan sampaikan melalui hambanya Nabi Yeskiel, ketika Nabi Yeskiel berada di awal-awal tahun pembuangannya di Babilonia, sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Nah, di sini peringatan keras melalui Nabi Yeskiel merupakan ucapan ilahi yang ditujukan kepada umat Israel, yakni umat Tuhan. Ditujukan kepada penduduk Yerusalem, di mana penduduk Yerusalem, bahkan seluruh umat Tuhan, seluruh umat Israel, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengambil satu keputusan yang bulat untuk memberikan hukuman kepada umat bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, di sini berulang-ulang kali Nabi Yeremia menyampaikan petunjuk yang membutuhkan suatu perhatian dan respon yang sangat cepat. Suatu perhatian yang sangat baik sekali diharapkan muncul dari umat Tuhan, sebab hukuman ini sangatlah berat sifatnya. Tuhan mengingatkan umatnya dengan ancaman hukuman yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat, yang sangat berat. Dan oleh sebab itu, di dalam ayat 21 dijelaskan bagaimana ancaman-ancaman yang akan diberlakukan segera kepada umat Israel. Dan di dalam ayat-ayat sebelum ayat 21, di sini secara rinci dijelaskan apa hukuman yang Tuhan akan sampaikan kepada umatnya. Nah, Tuhan akan mendatangkan kelaparan dalam ayat yang ke-13, binatang buas ayat yang ke-15, kemudian pedang ayat yang ke-17, dan penyakit sampar atau penyakit menular ke tengah-tengah mereka ayat yang ke-19. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan mengancam dengan hukuman yang begitu hebat? Mengapa Tuhan berkata mengancam umatnya dengan hukuman yang begitu berat? Bukankah mereka adalah umat Tuhan? Bukankah mereka pilihan Tuhan? Lalu kenapa Tuhan kemudian mengancam mereka? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jawabannya adalah karena umat Tuhan sudah berdosa kepada Tuhan. Apa dosa umat Tuhan? Mereka sudah berubah setia kepada Tuhan. Sekali lagi, mereka sudah berubah setia kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, terjemahan yang lain berkata, dengan melakukan pengkhianatan. Dengan melakukan pengkhianatan. Jadi berubah setia itu padanan katanya adalah melakukan pengkhianatan di hadapan Tuhan. Jadi umat Tuhan itu sudah berubah setia by turning loyal dan melakukan pengkhianatan by treason. Sungguh Tuhan menjadi murka. Sungguh Tuhan itu
menjadi sakit hati. Itu sebabnya dia mengambil satu keputusan untuk menjatuhkan hukuman yang begitu berat kepada umatnya sendiri. Dan saudara-saudara, tidak ada yang dapat luput dari penghukuman Tuhan. Siapapun mereka, jikalau mereka hidup di dalam dosa, maka tidak ada yang dapat lolos dari segala penghukuman. Saudara-saudara, ayat 13 berkata, maka Tuhan akan mengacungkan tangannya atas mereka, atas umatnya, atas orang-orang yang sudah berdosa, atas umat Tuhan yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Perbuatan apa yang mereka lakukan? Dalam ayat-ayat sebelumnya, pasal 14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, maka di sana sangat jelas dengan berulang-ulang kali disampaikan bahwa bangsa Israel, umat Tuhan, penduduk kota Yerusalem melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Mereka melakukan banyak penyembahan kepada berhala dan kemudian meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka tidak berdoa, mereka tidak berseru kepada Tuhan. Mereka tidak menghadap kepada Tuhan, tapi menghadap kepada berhala-berhala. Itu sebabnya Tuhan mengambil satu keputusan yang bulat untuk menjatuhkan hukuman yang begitu berat, yang begitu dahsyat, yang begitu hebat kepada umatnya sebagai sebuah ganjaran jikalau mereka tidak lagi untuk setia kepada Tuhan, karena mereka sudah berubah setia kepada firman Tuhan, kepada Tuhan yang memberikan pertolongan, yang memberikan keselamatan kepada mereka sendiri. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, di sini dapat kita katakan bahwa tidak ada yang dapat luput dari penghukuman Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang dapat lolos dari penghukuman Tuhan. No one can escape from God's condemnation. Dan saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan itu sangat adil dalam menjatuhkan penghukuman kepada mereka yang hidup di dalam dosa, termasuk mereka meskipun adalah umat yang Tuhan jadikan menjadi umat pilihannya sendiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, bahkan jika seandainya ada 3 orang tokoh yang saleh hidup pada masa lalu, hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah umatnya, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, maka kita katakan, aku tidak akan menyelamatkan anak-anak perempuan, anak-anak lelaki, kecuali diri mereka sendiri, yakni ketiga tokoh itu, Nuh, Daniel, dan Ayub sendiri. Karena mereka orang-orang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang dapat ditolerir, meskipun orang-orang saleh di zaman masa lampau, meskipun orang-orang benar di zaman masa lampau hadir di tengah-tengah orang berdosa, hadir di tengah-tengah umat Tuhan yang hidup dalam dosa, maka dosa mereka tetap tidak bisa ditolerir. Dosa mereka tetap tidak bisa diubahkan menjadi sebuah kebebasan. Namun mereka tetap harus menerima penghukuman. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, maka baik Nuh, Daniel, ataupun Ayub, mereka tidak memberikan dampak kepada umat Tuhan. Kalaupun mereka hadir di tengah-tengah umatnya yang berdosa itu, karena urusan daripada pembebasan atas penghukuman berada di bawah otoritas Tuhan, berada di dalam tangan otoritas Tuhan yang tunggal. Dan oleh sebab itu, saudara, tidak dapat seorang pun yang mengintervensi kebijakan-kebijakan yang datangnya daripada Tuhan. Nuh, tokoh PR, tokoh yang begitu besar, tokoh yang begitu hebat, seorang yang saleh, seorang yang benar di hadapan Tuhan, seorang yang taat akan Tuhan, tidak bercacat celah di antara orang-orang sejamannya. Tetapi meskipun demikian, Nuh tidak dapat mengintervensi kebijakan-kebijakan ilahi.
Oleh sebab itu, meskipun Nuh hadir di tengah-tengah umatnya yang hidup dalam dosa itu, maka Nuh hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian saudara, bila kita perhatikan selanjutnya tokoh Ayub yang hidup sejaman dengan Abraham atau sebelumnya, yaitu berkisar tahun 2000 sebelum Masehi. Dan Ayub ini seorang patriark, seorang kepala keluarga yang sangat-sangat dihormati oleh masyarakat sejamannya. Dan meskipun Ayub yang sangat terhormat itu hadir di tengah-tengah umat Tuhan yang hidup dalam dosa itu, Ayub tidak bisa mengintervensi kebijakan yang Tuhan sudah ambil menjadi sebuah keputusan yang menjatuhkan hukuman kepada umat Tuhan yang hidup di dalam dosa, dalam penyembahan berhala dan berubah setia kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, yang ketiga yaitu Daniel. Daniel ini sebenarnya dia hidup sejaman dengan Nabi Yeskiel. Hanya Daniel ini lebih awal tiba dalam pembuangan di Babilonia yang diperkirakan sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Dan Daniel di sini juga orang yang benar. Maka kemudian orang-orang Kristiani mereka sangat mengenal tokoh Daniel. Bahkan sampai mulai dari lagu anak sekolah minggu, Daniel si pemberani, Daniel orang yang benar, sangat melekat, sangat familiar dalam setiap ikatan memori hati dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Namun demikian, meskipun Daniel orang yang benar, hidupnya takut akan Tuhan, hidup dalam doa kepada Tuhan. 3 kali dalam sehari dia berdoa, menyembah, berlutut kepada Tuhan. Tetapi Daniel tetap tidak bisa mengintervensi kebijakan yang datangnya daripada Tuhan, yakni menjatuhkan hukuman kepada umat Tuhan yang hidup di dalam dosa dengan berubah setia dan sekarang menyembah kepada berhala-berhala. Mereka menyembah kepada berhala. They worship idols, sehingga mendatangkan sakit hati Tuhan. Dan itu sebabnya meskipun 3 tokoh besar ini hadir di tengah-tengah umat Tuhan, maka tidak bisa mengintervensi, mencampuri apa yang menjadi keputusan daripada Tuhan. Haleluya, Tuhan sungguh adil dan Tuhan sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudara, uniknya tokoh Nuh dan Ayub bukan keturunan Israel. Mereka bukan keturunan Yahudi. Karena baik Nuh maupun juga Ayub, maka bangsa Israel waktu itu belum terbentuk menjadi suatu komunitas. Namun demikian, meskipun mereka bukan keturunan umat Tuhan, tapi mereka orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Mereka orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan karena hidup mereka, karena karakteristik hidup mereka sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan, haleluya. Dan saudara-saudara, sedangkan Daniel, tokoh muda keturunan Israel yang sudah berada di pembuangan Babilonia, namun meskipun ketiga tokoh saleh ini sekali lagi hadir di tengah-tengah umat Tuhan, mereka tetap tidak bisa mengintervensi kebijakan daripada Tuhan. Saudara-saudara, apa pelajaran yang kita dapatkan dari ucapan ilahi ini? Yang pertama adalah keselamatan bersifat pribadi. Sekali lagi, keselamatan bersifat pribadi. The salvation is personal. Saudara-saudara, konsekuensi dosa ditanggung masing-masing. Tidak ada seorang pun yang berkuasa di dalam dunia ini sejauh mereka manusia
yang dapat menanggung dosa orang lain. Mereka masing-masing menanggung konsekuensi dari dosa mereka sendiri. Saya menanggung konsekuensi dosa saya. Anda menanggung konsekuensi dosa Anda. Kita semua masing-masing menanggung konsekuensi atas dosa kita masing-masing. Dan oleh sebab itu saudara, masing-masing kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sehari-hari. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan itu sangat adil sekali. Di sini dapat kita perhatikan bahwa nama-nama besar seperti Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka tidak bisa menyelamatkan orang lain kecuali diri mereka sendiri. Anak-anak mereka pun tidak bisa mereka selamatkan. Keluarga mereka, sanak family mereka tidak bisa selamatkan. Hanya diri mereka masing-masing yang bisa mereka selamatkan karena mereka orang benar di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dosa saudara, dosa saya, dosa semua orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Di saat kita percaya kepada Kristus selaku juru selamat umat manusia, maka kita mengakui dosa-dosa kita dan sungguh-sungguh bertobat. Kuasa darah Yesus menyucikan kita semuanya, sehingga dosa kita sudah dibayar lunas. Dosa kita ditebus dan harganya dibayar lunas oleh Kristus ketika Kristus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dan kita sungguh bersyukur bahwa kita menjadi orang-orang yang diselamatkan karena anugerah, bukan karena kebenaran kita. Seperti orang-orang yang benar di masa lampau, tokoh-tokoh besar dalam Perjanjian Lama yang disebutkan 4 kali tadi, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka diselamatkan karena mereka memang hidupnya benar. Mereka hidupnya saleh. Mereka tidak bercacat celah. Mereka bergaul karib dengan Allah. Mereka orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Sedangkan Anda dan saya, kita semua yang hidup hari-hari ini, saya percaya hidup kita jauh daripada berkenan di hadapan Tuhan. Saya pun mengakuinya saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan memperkenankan ketika saya percaya kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan semua perbuatan-perbuatan dosa, maka Tuhan kemudian menyucikannya. Tuhan mengkuduskannya, Tuhan memulihkannya, Tuhan membenarkannya, lalu kemudian Tuhan mengangkatnya menjadi anak-anaknya dan menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah, dan saudara saya menjadi ahli-ahli waris kerajaan sorga. Puji Tuhan, yang percaya katakan amin. Nah, saudara-saudara, di sini kita perhatikan selanjutnya bahwa keselamatan itu bersifat pribadi. Dan jika di masa yang lampau mereka selamat, mereka karena mereka hidupnya benar di dalam Tuhan, tapi hari ini zaman ini kita diselamatkan karena menaruh percaya kepada Kristus, dan Kristus yang memberikan keselamatan kepada kita. Itu adalah sebuah anugerah. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena kebenaran kita, bukan karena kesalehan kita, tapi hanya karena percaya iman kita kepada Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan Anda dan saya. Dan jika kita percaya kepada Kristus, Kristus memberikan keselamatan walaupun kita hidup di dalam dosa. Puji Tuhan, Tuhan berkuasa menebus saudara dan saya. Tuhan berkuasa menyelamatkan kita semuanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara. Yang kedua, pelajaran apa kita petik dari ucapan ilahi adalah ada 4 macam hukuman yang dialami oleh umat Tuhan yang hidupnya di dalam dosa. Yang pertama dikatakan pedang. Pedang itu berbicara tentang alutsista, alat utama sistem pertahanan. Yang tercanggih pada saat itu adalah pedang. Dan oleh sebab itu pedang melambangkan peperangan. Pedang melambangkan pertikaian, perseteruan, konflik internal keluarga, antar kampung, antar daerah, antar
suku, antar komunitas, antar ras, bahkan antar bangsa terjadi peperangan dengan alat-alat utama, dengan senjata atau dengan pertahanan yang amat canggih dan mutakhir. Jadi Tuhan akan mengizinkan terjadi bahwa pedang berbicara tentang konflik, tentang peperangan, tentang perseteruan antara satu pihak dengan pihak yang lain, dan imbasnya akan mendatangkan kebinasaan, imbasnya akan mendatangkan kematian, dan itu yang Tuhan ingin kerjakan dan terjadi sebagai sebuah hukuman kepada umat-umat Tuhan yang hidupnya dalam dosa karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, pedang di sini tidak hanya berbicara secara literal, tetapi juga menunjuk kepada senjata-senjata yang tercanggih sampai abad ini. Dan bagaimana kemudian bom, nuklir, roket, dan banyak nama-nama senjata yang tercanggih hari-hari ini merupakan gambaran pedang yang Tuhan izinkan terjadi supaya terjadi konflik baik dalam skala kecil maupun skala yang besar, bahkan skala universal, dan bukti bahwa firman Tuhan sudah sedang dan akan terus digenapi secara komprehensif. Haleluya, puji nama Tuhan. Selanjutnya biar kita perhatikan ada kelaparan. Kelaparan ini secara literal seringkali terjadi di dalam peradaban manusia, seperti tertulis di dalam Alkitab. Dan di Alkitab bagaimana kemudian sebelum bangsa Israel terbentuk menjadi sebuah komunitas di mana 70 orang datang dari Kanaan menuju ke tanah Mesir karena ada kelaparan di seluruh negeri, di seluruh bumi. Dan sebelum itu juga pernah beberapa kali terjadi kelaparan, saudara. Dan setelah kejadian itu, pasca kejadian kelaparan di Mesir seluruh negeri, juga beberapa kali terjadi kelaparan. Dan sampai hari ini kelaparan itu kerap kali terjadi. Dan ini merupakan penggenapan firman Tuhan bahwa orang-orang negeri yang hidup dalam dosa, maka Tuhan izinkan kelaparan, sama seperti di Yerusalem, sama seperti di bangsa Israel yang hidupnya di dalam dosa. Tuhan mendatangkan hukuman berupa kelaparan. Maka kelaparan ini, saudara-saudara, melambangkan minusnya pendapatan, minusnya makanan, dan ketiadaan makanan atau sulit mencari makanan. Maka segala upaya yang dilakukan benar-benar gagal, saudara. Oleh sebab itu, maka dampaknya terjadi kelaparan. Dan kalau terjadi kelaparan, maka kemudian kejahatan akan bertambah-tambah. Dan itu mendatangkan suatu penderitaan yang begitu berat, wujud daripada hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada umat yang hidupnya di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, berikutnya binatang buas. Ini berbicara tentang rasa takut. Kita menyebutkan binatang buas seperti harimau, singa, dan binatang-binatang buas lainnya. Mendengarkan ucapan nama binatang-binatang buas saja, tentunya kita sudah berpikir untuk waspada. Kita mulai panik, kita mulai merasa cemas, kita mulai merasa takut karena berhadapan atau berkaitan tentang binatang-binatang buas. Bayangkan saudara, dalam satu daerah, dalam satu tempat, dalam satu kota, maka di sana terjadi misalnya binatang buas itu berkeliaran baik siang maupun malam, hampir di setiap gang, hampir di setiap tikungan-tikungan jalan, perempatan-perempatan jalan. Maka di sana ada binatang buas, maka masyarakat pasti merasakan cemas, pasti merasakan khawatir, pasti merasakan kepanikan yang luar biasa. Mereka depresi, mereka takut, mereka tidak mau keluar dari rumah mereka waspada, mereka hati-hati. Dan ini yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, hari-hari ini kita juga Tuhan izinkan kita ada di dalam rumah dan tidak bisa bebas keluar untuk beraktivitas. Maka
Maka kemudian meskipun secara kasat mata kita tidak melihat binatang buas, tapi bicara tentang ketakutan, kepanikan, tentang kecemasan, maka Tuhan izinkan terjadi dikarenakan perubahan setia kepada Tuhan. Maka kemudian ini wajib kita sadari bahwa firman Tuhan ini tidak hanya tertuju dan berhenti kepada umat Israel yang hidupnya dalam dosa di zaman Yesaya dan juga di zaman Daniel dan di zaman Nabi Yeremia yang tinggal di kota Yerusalem pada saat itu, tetapi juga ditujukan kepada kita semuanya. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, perilaku yang buas, perilaku yang ganas tidak hanya berwujud binatang, tapi juga bisa berwujud manusia. Namun perilakunya itu jahat, bahkan lebih jahat daripada binatang, lebih ganas daripada binatang. Dan itu Tuhan izinkan bagaimana perilaku-perilaku penjahat, orang-orang jahat hari-hari ini. Sungguh seringkali orang berkata, orang jahat tidak lagi berberi kemanusiaan, tapi sudah berberi kebinatangan. Sudah seperti itu jadinya. Karena memang sekali lagi binatang buas itu tidak secara literal hanya berwujud binatang, tapi juga bisa berwujud manusia, tapi berperilaku binatang. Hukuman yang keempat, penyakit sampar. Penyakit sampar itu berbicara tentang penyakit epidemik, yaitu penyakit menular, penyakit yang mematikan, penyakit yang menakutkan. Segala penyakit berantakan tanpa adanya warning, tanpa adanya peringatan, dan tanpa ada pengenalan, dan mungkin tanpa ada pengobatan yang pasti. Saudara-saudara, 3 bulan lebih kita sudah hidup di zaman pandemi ini yang disebut dengan COVID-19 ini. Tetapi hanya karena anugerah Tuhan, saudara dan saya, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap jaga. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan itu sangat baik kepada kita. Katakan kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada sahabat kita, bahwa Tuhan itu sangat baik. Nah, saudara-saudara, jikalau penyakit sampar itu Tuhan kerjakan kepada umat Tuhan yang hidupnya berubah setia, hidupnya dalam dosa, maka hari-hari ini juga menjadi warning bagi kita. Dan Tuhan izinkan penyakit sampar yang kita kenal dengan COVID-19, COVID-19, maka ini bukan kebetulan, tapi karena Tuhan yang mengizinkan terjadi. Karena Tuhan izinkan terjadi, pesan Nabi Yesaya adalah pesan supaya umat Tuhan bertobat. Meskipun Yesaya mendapatkan firman Tuhan ini pembuangan di Babilonia, tetapi firman Tuhan dialamatkan kepada umat Tuhan yang ada di Yerusalem, yang mendiami seluruh tanah Israel. Dan firman Tuhan itu tidak berhenti kepada bangsa Israel, tapi firman Tuhan ini juga terus dialamatkan kepada kita, terus sampai kepada kita yang hidup pada generasi ini, bahwa kita juga harus menyadari bahwa hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau tidak, Tuhan akan mendatangkan berupa hukuman-hukuman yang silih berganti. Tujuannya adalah supaya kita menjadi sadar, supaya saudara saya menjadi insaf, supaya kita kembali datang kepada Tuhan. Karena di zaman bangsa Israel, mereka sudah jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa dengan berubah setia kepada Tuhan, yakni dengan menyembah kepada berhala. Mereka menyembah kepada banyak berhala. Hari-hari ini, sadar tidak sadar, berhala di dalam wujud yang berbeda seringkali mengikat banyak orang. Dan tanpa terkecuali mungkin ada di antara kita, termasuk Anda dan saya.
HP yang sering kita pegang dan gunakan setiap hari. Seolah-olah saudara itu memberikan dampak yang sangat positif. Tetapi sebenarnya sisi negatifnya juga banyak sekali. Sosial media yang kita gunakan, berapa jam lamanya kita menggunakan, kita memposting postingan dalam satu hari. Ada kalanya teman-teman posting 3 postingan, 4 postingan, 5 postingan, dan mereka mengontrol, mereka melihat, mereka membalas postingan-postingan mereka berjam-jam. Bayangkan kalau teman mereka sampai 3.000, 4.000, 5.000, 7.000. Mereka menghabiskan waktu satu hari 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Dan postingan mereka kelihatannya rohani. Tetaplah berdoa, tetaplah baca firman Tuhan. Pada waktu mereka 6-7 jam ada di HP saudara. Dan oleh sebab itu Tuhan berbicara kepada kita. Oleh sebab itu, karena keselamatan itu bersifat pribadi, mari kita bersama-sama untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan di setiap hari dan di setiap waktu. Dan mari kita indahkan ucapan-ucapan ilahi ini agar supaya hukuman-hukuman Tuhan dilakukan dari kita semuanya, sehingga saudara dan saya tetap di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat dan melimpah dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur, sebab kami masih dapat Tuhan izinkan untuk beribadah kepadamu, mendengarkan sabda Tuhan. Bapa, buka senantiasa hati dan pikiran kami. Berikan kami roh takut dan gentar kepadamu. Pegang dan genggam kehidupan kami Tuhan, supaya kami dimampukan oleh Tuhan hidup dan berjalan on the track dalam firman-Mu, serta mengindahkan peringatan-peringatan dari firman-Mu, dan ubahkanlah oleh hidup kami, pola pikir kami, karakteristik hidup kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus membimbing kami, menginsafkan kami, mengajar kami, menuntun kami hidup dalam perkenaan Tuhan, supaya kami dapat berbuah-buah dan berdampak bagi sesama dan bagi Tuhan. Dan Tuhan kiranya dipermuliakan melalui seluruh aspek kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, dari kekal sampai kepada kekal. Kami memohon agar supaya Tuhan mengampuni dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, kebiasaan-kebiasaan buruk kami, apapun yang Tuhan dapati tidak berkenan dalam seluruh aspek hidup kami. Kami mohon pengampunan Tuhan, agar supaya Tuhan mengangkatnya dan Tuhan kembali mengasihi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun mengajar, memenuhi, menginsafkan, memulihkan, menyelamatkan kita semua hari ini, besok, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami dengan penuh pengucapan syukur dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.